Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sekarang sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Artinya puncak perayaan Natal makin mendekat. Dan saudara sekalian, di Minggu Advent yang keempat, menurut kebiasaan tradisi gereja, maka tema untuk Minggu Advent yang keempat adalah damai sejahtera. Saudaraku, saya ingin membaca satu ayat dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Ini adalah nyanyian para malaikat malam itu pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat itu berkata, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, tapi juga dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, damai sejahtera adalah kebutuhan paling hakiki bagi manusia. Selalu diimpikan, dirindukan. Saudara, apa artinya orang punya banyak uang, banyak kekayaan, punya nama masyhur, tapi kalau malam tidak bisa tidur, damai sejahtera tidak ada? Damai sejahtera sayangnya sering hilang. Bahkan kerap kali damai sejahtera itu hilang dengan tiba-tiba. Kalau kita berkaca kepada cerita Alkitab di masa silam, pada zaman manusia hidup dalam masa kebodohan, keserakahan, di mana para raja-raja sudah menjadi kebiasaan dari waktu ke waktu mereka pergi berperang, menyerang bangsa lain, menaklukkan negara tetangga, lalu setelah itu merampas semua harta benda, merampas wanita-wanita muda, menjadi jarahan, sehingga kadangkala orang yang hidup damai tentram, yang sedang menunggu gandum yang menguning, ternyata musuh datang, merampas segalanya, menghancurkan keluarga, menghancurkan damai sejahtera. Itu sebabnya sangat biasa di masa silam. Orang selalu memberi salam damai sejahtera. Shalom Aleichem. Saudara sekalian, yang menarik adalah pada waktu Mesias datang. Mesias itu artinya juru selamat yang diurapi, yang sudah dijanjikan dan dinantikan. Pada waktu malam Natal itu, seperti tadi kita baca, para malaikat bernyanyi, memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera, saudara, bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya lebih dari 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bahwa Yesus yang lahir itu, dia disebut sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Kemudian tadi yang saya baca, para malaikat menyanyikan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang menarik, saudara, damai sejahtera yang diimpikan itu kemudian digenapi dalam kehadiran Yesus. Yesus datang, rela menyerahkan nyawanya karena Yesus ingin mengatasi problema manusia itu dari akarnya, dari penyebab utamanya, yaitu dosa. Karena itu dia rela mati untuk orang berdosa, supaya orang berdosa diampuni, yang percaya diampuni, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu penyelesaian dari akar utama masalah manusia, yaitu dosa. Dan kemudian setelah itu Yesus bangkit dari kematian, bertemu dengan murid-muridnya, dan dia juga mengatakan hal yang luar biasa. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan itulah alasannya, maka misi Yesus yang utama adalah menjelekkan masalah manusia yang penuh dengan keresahan, ketakutan, kekhawatiran, air mata, derita, bahkan terancam api neraka. Yesus menyelesaikan itu sehingga dia berkata, damai sejahtera ku berikan padamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan itu ada di Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 21. Saudaraku, menjelang Natal, semoga damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Damai sejahtera karena Sang Penyelamat sudah datang untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu, Tuhan memberkati kami. Biarlah hati kami diwarnai dengan damai sejahtera karena kami punya penolong yang bisa diandalkan. Sang Juru Selamat, Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati berbagai persiapan perayaan Natal kami. Tuhan menolong semua warga gereja supaya makin mengenal Tuhan dan menikmati damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.